Shalom, Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sela-sela senja kita setelah melakukan berbagai aktivitas, maka kita akan bersyukur atas pimpinan dan penyertaan yang Tuhan berikan di sepanjang waktu yang kita lalui hari ini. Hari ini menjadi hari kedua terakhir di bulan Mei tahun 2020. Esok kita akan memasuki hari terakhir di bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei. Dan hari ini di tanggal 30 Mei kita akan kembali diajak dan dituntun untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Satu pekan, satu bulan hampir kita lalui, maka firman Tuhan hari ini kiranya juga semakin meneguhkan, menguatkan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan yang Engkau berikan. Aktivitas yang kami lalui di sepanjang hari ini Tuhan berkati supaya semua itu kiranya mendatangkan kesukacitaan, damai sejahtera dan berkat bagi kehidupan keluarga kami, kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika malam menjelang dan kami akan berbaring beristirahat, maka kiranya kebenaran firman yang akan kami dengar menghantar istirahat kami dengan damai sejahtera, mengantar malam yang pekat dengan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah hati kami sebelum kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk kembali dapat mendengarkan sabda Allah dari kesaksian 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Maka sekarang, selesaikanlah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikian sabda Allah yang disampaikan kepada kita di kesempatan malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, kita seringkali mendengar orang menang dan menang. Apakah menang untuk sebuah kegiatan, pertandingan atau apapun juga. Menurut saya, tidak ada kata menang akan diungkapkan oleh seseorang kalau orang itu tidak pernah bermain. Tidak ada sebuah kata menang akan didapat dan diungkapkan seseorang kalau seseorang hanya duduk di bangku penonton. Oleh karena itu, untuk bisa menang atau tidaknya, untuk kemudian bisa mengungkapkan dengan senang kita, saya menang, dan seterusnya, maka seseorang harus berani dulu untuk ikut bermain di dalamnya. Setelah bermain itulah dia tahu dia menang atau tidak, sehingga dia layak berkata, saya menang atau saya kalah. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita juga untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Korintus. Betapa sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang tidak bisa dikatakan bahwa aktivitas itu telah selesai. Pekerjaan itu telah selesai dilakukan. Tidak bisa dikatakan demikian jika kita sendiri di arena pertandingannya tidak ikut terlibat. Kita tidak bisa katakan bahwa saya sudah menyelesaikan, sementara kita tidak memulai apa-apa di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, maka sekarang selesaikanlah segala pelaksanaannya itu. Artinya, kita bisa melihat sebuah akhir dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kalau kita sudah menyelesaikan pelaksanaannya. Kita tidak bisa melihat hasil akhir
dari sebuah ide dan gagasan kita, sementara kita tidak memulai apa-apa. Ide dan gagasan hanya dituangkan di alam pikiran kita, maka itu tidak akan pernah menjadi sebuah karya yang pada akhirnya nyata, terlihat, dan dapat dirasakan baik oleh kita, keluarga, sesama, terlebih oleh Allah sendiri. Karena itulah kesempatan saat ini saya mengajak kita untuk belajar dari seseorang yang memulai sebuah perjalanan hidupnya. Saya menyebutkan dia adalah seorang novelis bernama A.J. Kronia. Setelah berpraktek selama kurang lebih 10 tahun sebagai seorang dokter, A.J. Kronin maksud saya, A.J. Kronin itu didiagnosa menderita radang lambung yang mengharuskannya beristirahat total dari segala aktivitas. Sehingga akhirnya Kronin pergi ke sebuah daerah pertanian di dataran tinggi Skotlandia untuk mendapatkan penyembuhan. Dia mengatakan beberapa hari pertama cukup menyenangkan. Namun suasana malas di pertanian Fene itu membuat saya tidak dapat menanggungnya. Seringkali di bawah alam sadar hadir ilusi yang samar-samar bahwa saya bisa menulis. Saya sebenarnya telah menemukan tema untuk sebuah novel. Catatan tragis dari egoisme manusia serta keangkuhan karena merasa getir. Saya hanya ada di dalam hayal bahwa saya bisa menulis. Setelah saya mengasingkan diri ke sebuah pertanian di dataran tinggi Skotlandia. Tapi saya tidak pernah melakukan dan menyelesaikan halusinasi saya untuk bisa menulis. Saya hanya bisa membayangkan dan menghayal bahwa saya bisa menulis. Saya bisa membuat novel, judulnya A, judulnya B, dimulai dari ini dan dimulai dari itu. Tetapi ketika saya tidak memulainya, semua itu hanya saya simpan di bayangan kepala saya, hanya saya simpan di angan-angan saya, hanya saya simpan di loteng kamar saya, di pertanian itu, maka tak ada satupun yang terjadi. Oleh karena itu, Kronin mengatakan, walaupun Kronin harus berjuang untuk menyembuhkan radang lambung akutnya, dia berani memulai untuk menulis. Dia berani memulai untuk menggoreskan tinta di kertas apa yang ada di pikirannya tentang novel itu. Dia tuangkan sampai akhirnya perjuangan dia terselesaikan ketika dia bisa membuat 500 kata di dalam tulisan catatannya itu. Demikian pula dengan kita. Apa yang ada di alam pikiran kita, apa yang ada dalam ide dan gagasan kita, ketika kita tidak berani memulai untuk bermain dan mewujudkannya, maka itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Karena itu, punya ide, punya gagasan adalah baik. Punya ide, punya inisiatif, punya prakarsa adalah baik. Namun adalah jauh lebih baik ketika apa yang menjadi ide dan gagasan kita itu juga kita tuangkan dalam lembar-lembar kehidupan yang kita jalani. Jika seorang Kronin yang adalah dokter harus mengasingkan diri karena sakit radang lambungnya yang akut, lalu dia berhalusinasi, bermimpi, membayangkan, menghayal, dia bisa menjadi seorang novelis. Dia pun memulainya. Demikian pula dengan kita. Kita akan menjadi seorang pemenang ketika kita berani bermain di arena pertandingan itu sendiri. Dan arena pertandingan itu adalah kehidupan yang kita jalani sekarang. Saya mau jadi apa? Bapak-bapak mau jadi apa? Itu sangat tergantung kita mau bermain atau tidak. Saya ingat
sebuah ungkapan sederhana dari seorang tokoh Hindu terkemuka di eranya, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi menuliskan, masa depan itu bukan nanti, tapi sekarang. Artinya, kalau kita bermimpi bahwa besok saya ingin jadi ini, saya ingin jadi kepala keluarga yang sukses di bidang usaha A, di bidang usaha B, supaya saya bisa mencukupkan kebutuhan keluarga saya. Maka keinginan untuk usaha di bidang A dan B itu harus mulai diwujudkan dari sekarang. Dan keinginan itu sudah tersedia arena pertandingannya. Di balik keinginan itu sudah tersedia lapangan bermainnya. Tinggal kita mau bermain atau tidak di dalamnya. Sehingga apa yang ada di benak kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam angan-angan kita, pada akhirnya tertuang dalam sebuah aktivitas dan pekerjaan. Yang pada akhirnya itu mendukung harapan dan cita-cita kita sendiri. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada kesempatan malam hari ini ingin mengajak kita bersama. Paulus memberikan contoh kepada jemaat di kota Korintus. Jemaat di kota Korintus adalah jemaat besar. Dari sisi finansial mereka mampu. Bahkan mereka tergolong jemaat yang makmur dan kaya raya dibandingkan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia dan jemaat-jemaat di tempat lain yang Paulus pernah layani atau Paulus pernah singgahi. Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk belajar dari kehidupan saudara-saudara di tempat lain. Bahwa pelayanan kasih itu adalah pelayanan yang harus dituangkan di arena pertandingan. Punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara materi, punya kemampuan secara talenta. Jika itu hanya menjadi bayang-bayang dan tidak diwujudkan dalam karya pelayanan yang konkret dan nyata, maka itu hanya akan membayangi kehidupan jemaat Korintus. Itulah sebabnya Paulus mengajak saudara-saudara di Korintus untuk belajar dari saudara-saudara yang ada di Makedonia. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya ini. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Artinya, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melakukan apa yang dia inginkan dan dia bayangkan itu secara real dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentu saja Paulus menggarisbawahi bahwa ketika mereka terpanggil untuk melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya pelayanan kasih, belajar dan bercermin dari saudara-saudara di Makedonia, catatan Paulus adalah mereka harus melakukannya dengan rela, bukan dengan terpaksa, apalagi dengan sungut-sungut. Bukan juga untuk mencari pujian, supaya kemudian dilihat dan dikenal orang. Tapi Paulus mengajak mereka, saudara-saudara di Korintus itu, untuk memulai melakukan dengan rela, dengan senang. Dan catatan terakhir Paulus yang disampaikan kepada saudara-saudara di Korintus, mereka harus melakukannya sepadan dengan apa yang ada pada mereka. Artinya, ketika kita harus bermain, mewujudkan mimpi dan harapan kita, maka kita harus bermain dan bermimpi sesuai dengan apa yang ada pada kemampuan diri kita sendiri, bukan sesuai kemampuan orang lain, bukan seperti yang ada pada orang lain, tetapi kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang ada pada kita, bukan dengan yang tidak ada dari dalam diri kita sendiri. Paulus benar dalam nasihat ini kepada saudara-saudara di Korintus, dan ini juga benar untuk kita. Terkadang di tengah-tengah kehidupan ini kita melihat, menyaksikan, bahkan mungkin juga mendengar ada banyak orang ingin berbuat seperti ini, ingin berbuat seperti itu, dan saya membayangkan saya seperti dia. Kalau saya seperti dia, saya bisa berbuat ini. Kalau saya seperti orang itu, saya pasti bisa lebih berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, bapak-bapak yang Tuhan kasihi,
Jika kita mau berbuat A, B untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk lingkungan kita, dan kita harus menjadi orang lain terlebih dahulu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berbuat ini dan itu. Karena kita harus jadi orang lain dahulu, baru kita bisa berbuat sesuatu. Kita harus jadi orang lain dahulu, baru kita bisa melakukan ini dan itu. Oleh karena itu catatan pinggir Paulus untuk saudara-saudara di Korintus hendaknya juga menjadi pembelajaran buat kita. Melakukan segala sesuatu itu tidak harus jadi orang lain terlebih dahulu. Jadilah diri kita apa adanya dan berbuatlah sesuai dengan apa yang ada pada kita. Bukan berbuat sesuai dengan apa yang ada pada orang lain. Karena jika kita mau berbuat sesuatu berdasarkan apa yang ada pada orang lain, sekali lagi kita tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu. Kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang ada pada kita, lakukanlah itu. Yang kedua, saudara-saudara, bapak-bapak yang Tuhan kasihi. Kadang kita juga melihat ada banyak orang lebih memilih menuntut orang lain berbuat ini, lebih menuntut orang lain berbuat itu. Bahkan mungkin kita bisa katakan, gereja segini besar, rumah segini besar, halaman segini besar, tapi orang-orang tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Menuntut orang untuk peduli hanya akan membuat kita kecewa. Menuntut orang melakukan segala sesuatu hanya akan membuat kita menderita. Tapi kalau kita mau memulai dengan diri kita, orang lain mungkin akan tergerak. Kalau kita memulai dengan diri kita, tanpa harus menunggu orang lain berkata-kata, orang lain bersungut-sungut, siapa tahu itu menjadi daya dorong bagi orang lain untuk terlibat dan berkarya bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita mau berbuat sesuatu di arena pertandingan, apakah itu tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, termasuk juga di tengah pelayanan, maka jangan pernah memulai untuk menuntut orang lain memulai terlebih dahulu. Tapi mulailah dengan diri kita untuk mengawalinya. Bahwa orang lain tidak ikut, orang lain tidak terlibat, tidak masalah. Tapi kita sudah memulai dengan diri kita bahwa itu saya lakukan dengan senang, dengan sukacita. Saya persembahkan buat Tuhan dan buat kemuliaan Dia. Itu jauh lebih baik ketimbang kita memulai dengan bersungut-sungut, ketimbang kita memulai dengan mengharapkan orang lain terlebih dahulu memulainya. Maka yang akan terjadi, kita akan melakukan segala sesuatu dengan hati yang tidak tulus. Kita akan memulai segala sesuatu dengan hati yang tidak tentram. Tapi kalau kita berani memulai dengan apa yang ada pada kita, orang lain mau ikut atau tidak, saya mau memulai untuk Tuhan melalui gerejanya, melalui keluarga saya, maka pasti itu akan jauh lebih memberikan sukacita. Oleh karena itu, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, hidup di dunia ini sama seperti sedang ada di arena pertandingan. Maukah kita bermain di dalamnya untuk kesukacitaan keluarga? Maukah kita menjadi pemain itu sendiri untuk sebuah kemenangan di masa depan dan mewujudkan harapan di hari-hari berikutnya? Sangat tergantung pada kita. Ketika arena Tuhan sediakan bagi saya, bagi bapak-bapak sekalian, maka saya mengajak kepada kita, terjunlah di arena itu. Bermainlah supaya kita bisa berkata, saya menang. Tuhan memberkati kita. Amin.